Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa membahas godaan syaitan terhadap manusia. Kita sedang membahas penyebab manusia tergoda oleh syaitan. Sudah 3 poin yang kita terangkan. Kita masuki penyebab keempat adalah ittikhadhuhu waliya. Penyebab keempat manusia tergoda oleh syaitan adalah menjadikan syaitan sebagai wali. Adanya wali syaitan itu diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan yang dimaksud kufur, syirik, dan cahaya yang dimaksud cahaya iman dan amal soleh. Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dari gelapnya kekufuran menuju kepada cahaya iman yang terang benderang. Sedangkan orang-orang kafir walinya adalah taghut. Salah satu makna taghut adalah syaitan, iblis. Orang-orang kafir adalah wali bagi iblis, wali bagi syaitan. Allah juga dalam An-Nahl 100, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Hanyalah kemampuan syaitan adalah menggoda orang-orang yang menjadikan dia sebagai walinya dan orang-orang yang musyrik. Karena itu berkata mu'alif, inna man yattakhidhu syaitana waliya wa nasira wa dhahiran lahu fa innahu yatasallatu alaihi wa yudhilluhu wa yub'iduhu an ibadati rabbih. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali, penolong, pendukung, maka syaitan akan menguasainya, menyesatkannya dan menjauhkan dia dari ibadah kepada Allah. Allah pun berfirman tentang syaitan dalam surah Al-Hajj ayat yang keempat. Kutiba alaihi annahu man tawallahu
فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Kata Allah, telah ditetapkan bagi setan bahwa siapa yang menjadikan setan sebagai walinya, maka setan akan menyesatkannya dan menuntunnya ke azab neraka sa'ir. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga Imam Ibnu Katsir, ay anna Allah Ta'ala qadha wa qaddara ala syaitani ayyudilla atba'ahu wa la yahdihim ila al-haqqi fid dunya wa yahdihim fil akhirati ila adzabis sa'ir. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah telah menetapkan, telah menakdirkan bahwa setan akan menyesatkan para pengikutnya. Tidak akan menunjuki mereka ke jalan kebenaran di dunia dan menunjuki mereka di akhirat kepada azab neraka sa'ir. Jadi itulah resiko dari menjadikan setan sebagai wali. Karena itulah Allah mewanti-wanti, jangan sampai kita itu masuk ke dalam jebakan setan dalam bentuk menjadikan setan ini sebagai wali bagi kita. Seperti yang Allah ungkapkan di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan anak-anak turunannya sebagai wali selain aku, padahal mereka musuh yang nyata bagi kalian? Sungguh buruk pergantian bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya pergantian di sini menggantikan setan sebagai wali bagi dirinya, menggantikan posisi Allah. Tadinya Allah sebagai walinya, diganti oleh setan. Seburuk-buruk gantian. Dalam An-Nisa ayat 119, wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan setan sebagai wali selain Allah, sungguh dia telah mengalami kerugian dengan sebenar-benarnya kerugian. Apa saja kerugian dari menjadikan setan sebagai wali? Pertama, dia akan terhalang dari beragam kebaikan. Setiap akan melakukan kebaikan oleh setan itu ditakut-takuti dengan risikonya. Contoh ketika orang akan infak atau sedekah. Dihalangi oleh setan, kamu miskin loh, kamu fakir loh, kamu rugi loh. Sudah berlelah-lelah, banting tulang, peras keringat, dug hulu pet nyawa, suku dia dijian hulu dijian suku, tisuk jedur nepikan kasore jeder mencari harta, sudah dapat diinfakkan, disedekahkan, miskin kamu. Akhirnya dia terhalang. Sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 2:6-8, Allah menyatakan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim.
Syaitan menjanjikan kefakiran bagi kamu. Kalau kamu berinfak, bersedekah, fakir kamu, ditakut-takuti itu. Karena itu orang terhalang, nggak mau infak sedekah. Ini hasil usaha saya, hasil peras keringat saya. Kalau udah dapat dikasih ke orang, padahal yang dikasihnya setengahnya pun enggaknya. Belum tentu 10%. Makanya tak heran kalau ada ajakan infak dan sedekah, lelet tuh. Paling 1-2 sedikit, 2 dikit. Kita sudah berbulan-bulan mengumumkan pembebasan tanah, sudah kebeli. Sudah dipakai bukan kebeli, uangnya belum ditagih terus. Cuma nggak sampai 1 M 900 sekian, kan sampai sekarang belum tertutupi. Kebanyakan dijanjikan kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Para Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Dengan infak, dengan sedekah, Allah menjanjikan ampunan dan karunia sebagai pengganti apa yang kamu infakkan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezeki dan pemberiannya dan maha mengetahui. Jadi kerugian pertama, orang itu bakal terhalang dari infak, dari sedekah. Kedua, terhalang dari jihad. Kan ketika orang-orang mukmin diajak jihad, syaitan melalui orang-orang munafik menyatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang musuh kalian telah berkumpul mau menyerang kalian. Takutlah mereka kepada mereka. Dihalang-halangi agar tidak berjihad. Selain dihalang-halangi dari kebaikan, disupport untuk melakukan keburukan, kekejian. Seperti Al-Baqarah 268. Wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menyuruh kalian untuk berbuat fahsya, berbuat keji. Ketika menafsirkan ayat ini berkata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ayyu khawifukumul faqra litumsiku ma biaidikum falatunfiquhu fi maradatillah. Maksud syaitan menjanjikan kefakiran bagi kalian, artinya syaitan menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, sehingga kalian itu akan menahan harta yang ada di tangan kalian dan tidak menginfakkannya dalam perkara yang Allah ridhoi. Padahal ujian pokok bagi umat ini harta. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnah bagi umat ini adalah harta. Makanya kalau sudah menyangkut harta, kebanyakan umat Islam, mereka itu tergoda, lalai. Kalau diujinya dengan kefakiran, kemiskinan, kesulitan, penderitaan, kanyeri, kaperi, mereka tangguh, kuat. Tapi kalau sudah diuji dengan harta, mulai lalai dari kewajiban. Mulai mereka itu terpesona dengan fitnah harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk tidak terpesona dengan orang yang bergelimang harta atau
keuntungan dunia lain. Dunia dan keuntungan dengan kenikmatan dunia selain harta, mungkin pangkat, jabatan, popularitas, kekuasaan. Jangan sampai melihat kepada orang-orang yang berlimpah dalam hal itu, nanti kalian terobsesi lalu melalaikan kewajiban dari agama ini. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibanding kalian dalam urusan dunia. Kepada yang lebih susah, lebih miskin, lebih menderita. Dan jangan kalian melihat kepada orang yang ada di atas kalian dalam perkara dunia, nanti kalian akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ketika melihat kepada orang yang lebih kaya, aduh kita mah cuma segini ya, cuma punya mobil 4, rumah 2, yang lain mah punya istana, mobilnya apa balatak. Padahal mobil 4 juga, itu sesuatu bingit gitu loh. Akhirnya menganggap nikmat yang Allah berikan kepadanya sedikit. Tidak bersyukur akhirnya. Selain tidak bersyukur tadi, tidak mau infak dan sedekah. Padahal Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasallam memotivasi kita untuk infak dan sedekah dengan beragam motivasi. Allah jamin orang yang infak sedekah bukan berkurang hartanya, malah bertambah. Kata Nabi SAW, "Ma naqasa malu 'abdin min sedekah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Syekh Mubarak Furi pernah menyatakan dalam Tuhfatul Ahwadhi. Tuhfatul Ahwadhi ini syarah Sunan At-Tirmidzi. Ada kitab Sunan At-Tirmidzi disyarah. Kalau Imam Bukhari, Sahih Bukhari disyarah oleh, ada Umdatul Qari, ada Fathul Bari, macam-macam. Fathul Bari yang nyusunlah Imam Ibnu Hajar. Kalau Sahih Muslim ada syarah Sahih Muslim. Kalau Abu Daud ada Sunan Abu Daud, syarahnya Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu. Nah, kalau Sunan At-Tirmidzi Tuhfatul Ahwadhi yang menyusunnya Syekh Mubarak Furi. Orang India, Mubarak Kafur nama aslinya. Diarabkan jadi Mubarak Furi. Itu yang nyusun Ar-Rahiqul Makhtum tuh. Sejarah Nabi SAW. Dia menyatakan tasaddaq biha minhu bal yubarak lahu fi. Harta yang disedekahkan akan diberkahi. Maknanya diberkahi, berkah itu berkembang lebih banyak bahkan melimpah. Barakah itu artinya kasratul khair. Disebut satu akar kata dengan birkah. Birkah itu bak. Jangan dibayangkan bak di kita. Kerannya bisa dibuka dan ditutup. Mungkin di antara hadirin di sini ada yang pernah hidup di kampung zaman baheula. Gak ada WC di dalam rumah. Gak ada kamar mandi di dalam rumah. Mandi MCK kemana? Ke tempat umum. Pemandian MCK umum. Airnya cai nyusu. Apa cai nyusu itu? Air nyusu. Air? Mata air. Alami. Ngocor terus. Gak ditutup. Nah akhirnya dibikin bak. Ditampung. Sampai penuh, setelah penuh ngocor terus, nggak ditutup. Luber. Makanya bak
penampungan itu bahasa Arabnya disebut birkah. Kenapa? Likathratil miyah fihi. Saking melubernya itu air di dalamnya. Dari kata-kata birkah lalu tercipta kata berkah, barokah. Maknanya kathratul khair, melimpah tanpa batas. Harta yang berkah, harta yang akan pertama bertambah banyak dari aspek jumlah. Yang kedua manfaat. Tidak hanya bagi pemilik tapi bagi orang lain. Tidak hanya manfaat di dunia tapi sampai ke akhirat. Salah satu penyebabnya adalah diinfakkan dan disedekahkan. Dan itulah yang menyebabkan harta tersebut bertambah jumlahnya di dunia dan bertambah manfaatnya sampai ke akhirat nanti. Karena apa yang harta yang diinfakkan, disedekahkan tersebut itu akan melahirkan pahala yang mengalir terus, disebut pahala jariyah. Kalau diinfakannya untuk sesuatu yang manfaatnya permanen. Seperti bangun masjid, bangun madrasah, pondok pesantren, fasilitas-fasilitas umum. Itu selama manfaatnya ada di dunia, dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup, pahalanya mengalir terus. Orangnya sudah mati terus ngalir ke alam kubur. Tapi sehebat itu iming-iming dari Allah dan Rasulnya, anfiq tunfaq. Infaklah kamu akan diberi infak. Ma min yaumin tala'at fihi syams illa nazala fihi malakan. Tak ada satupun hari yang di hari itu matahari masih terbit kecuali 2 malaikat akan turun. Tiap hari ada. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, beri ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Gantinya di dunia sampai akhirat. Yang kedua, sebaliknya berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik kebangkrutan, kerugian pada hartanya. Mumsik itu menahan. Ada harta kelebihan yang bisa dia infakkan, sedekahkan, tapi dia tahan. Itu mumsik tuh. Orang yang punya kelebihan untuk infak, sedekah, tapi tidak infak dan tidak sedekah, maka didoakan sing bangkrut hartanya. Setiap hari kayak gitu tuh. Dan ini harus memotivasi kita untuk infak sedekah tiap hari. Jangan sampai saya mah sudah 2 bulan yang lalu infak. 2 bulan yang lalu. Dan itulah orang yang terjebak oleh setan. Jadi yang pertama, setan menakut-nakuti kita. Dengan apa? Dengan kefakiran ketika infak. Menakuti kita dengan kematian ketika jihad. Terus menyuruh kita untuk berbuat fahsya atau fahsya atau kekejian. Terus setan itu menggiring manusia untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Sebagaimana dalam surah Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu, jadikan dia sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai wali. Apa makna wali? Wali itu bisa pelindung. Maknanya bisa teman dekat, bisa kekasih.
Wali Allah, kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali Allah itu nggak ada ketakutan atas mereka, tidak akan berduka cita. Mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Wali yang dimaksud di sana kekasih Allah. Orang yang Allah kasihi, Allah cintai. Wali setan maknanya kekasih setan. Balad setan. Kroni setan. Dan setan menjadi pelindungnya. Jadi jangan jadikan setan sebagai kekasih, sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai penopang, pendukung. Jangan. Karena apa? Mereka musuh. Yang namanya musuh, walaupun ngasih hadiah, walaupun ngasih dukungan, pasti ada udang di balik bakwan. Pasti ada maunya tuh. Kalau ngasih hadiah mungkin beracun. Kalau ngasih saran, oh pasti itu akan merugikan, menghancurkan. Musuh loh. Inna syaitan lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh. Jangan dijadikan wali. Jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu akan mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Karena itulah maka tak heran kalau orang-orang yang menjadikan setan sebagai wali, mereka akan berakhir menjadi penghuni neraka sa'ir. Selain itu, setan juga akan mendorong orang-orang yang menjadikannya sebagai wali untuk berani berbicara tentang agama ini atas nama Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla ungkapkan tentang cara setan dalam menggoda manusia. Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, innama ya'murukum bil fahsya. Setan itu hanyalah menyuruh kalian untuk melakukan fahsya. Sampai di akhir ayat, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kalian itu akan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu artinya berbicara tentang agama. Kenapa? Karena dari sinilah lahirnya kesesatan di dalam memahami agama, terus dia merasa bahwa dirinya itu benar. Benar di atas kesalahannya. Sebagai contoh umpamanya ketika Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menerangkan tentang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh setan di dalam menggoda manusia. Tahapannya itu adalah yang pertama agar manusia itu melakukan beragam kekufuran dan perbuatan syirik. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kekufuran, perbuatan syirik
sampai pada taraf memusuhi Allah dan Rasulnya. Kedua, kalau tidak mampu menggoda orang untuk kufur, untuk syirik, untuk murtad, digoda agar terjerumus ke dalam kebid'ahan. Kenapa kebid'ahan didahulukan daripada al-kabair? Al-kabair itu dosa-dosa besar. Karena kalau dosa-dosa besar amat sangat mungkin orang berhenti dan taubat. Karena meyakini apa yang dilakukan nanti salah, keliru, menyimpang, dosa besar, Allah haramkan, terancam azab. Coba tanya ke perampok, ke penipu, ke penjudi, ke pemabuk, ke pezina, ke koruptor. Tahu nggak yang dilakukannya teh salah? Tahu. Haram? Tahu. Terancam azab? Tahu. Harus tobat? Tahu. Kenapa nggak tobat juga? Masih senang tapi berharap sebelum mati saya tobat. Saya berharap anak turunan saya tidak melakukan ini. Kan gitu? Dia akan bertobat. Adapun pelaku kebid'ahan merasa apa yang dilakukannya itu benar. Pelaksanaan dari agama. Kalau merasa benar, tidak merasa salah, mungkin nggak tobat. Tobat dari apa? Saya nggak salah kok. Kalau para pelaku dosa besar diingatkan, hei itu haram, nggak boleh. Ngaku mereka nurut. Tapi kalau pelaku kebid'ahan, kemudian kita tegur itu salah, keliru. Langsung bedogna teh dipesat. Siapa yang nuduh saya sesat nih? Bedog, kan gitu. Bedog teh ini, pedang, golok. Langsung marah, tersinggung. Tidak bisa berhujjah secara ilmiah, ngerahkan masa untuk memerangi. Nah, sehingga tidak tobat. Makanya itu yang kedua. Setelah orang digoda dengan syirik, dengan kufur tak tergoda, digoda untuk berbuat bid'ah. Setelah digoda berbuat bid'ah tidak tergoda, digoda untuk melakukan dosa-dosa besar. Kalangan ahlus sunnah yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW menjauhi kebid'ahan, banyak yang terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Dengan asumsi asal tidak dihalalkan, diyakini keharamannya, nanti tobat. Gampang. Disangkanya tobat teh gampang. Padahal setiap kali seseorang melakukan dosa besar, keinginan untuk tobat itu tertutup rapat, berat. Karena apa? Tobat itu adalah amal soleh yang agung. Butuh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa hidayah orang gak akan tobat. Dan hidayah hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang layak mendapatkannya. Orang zalim, orang fasik enggak. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada yang zalim, kepada yang fasik enggak. Makanya jangan heran kalau orang terjerumus dalam dosa besar, walaupun dia tahu harus tobat, ingin tobat, tapi berat. Coba ke para koruptor. Tobat, malah ngamuk. Coba kepada para penjudi, para penipu, para hackers. Sebulan yang lalu kan nomor saya dihacknya. Terus setiap kontak yang ada di nomor saya dimintai uang, tolong 5 juta. Itu langkah awal. Kalau ada orang yang transfer 5 juta, dia kirim WA lagi. Saya masih kurang kepepet, bisa nambah enggak? Berapa lagi Ustadz? 10. Sampai ada orang yang tertipu satu orang hanya dalam jangka waktu 5 menit 17 juta loh. Kamari teta. Saya yakin yang ada di sini juga kekirim kan?
Ada yang transfer? Enggak. Pelit. Yang kirim 17 juta baru ketemu beberapa menit yang lalu kirim, bager itu. Tapi karena kebagerannya tertipu. Kalau yang tidak tertipu berarti sudah kenal lama. Saya ini nggak mungkin saya gitu, dari bahasa, dari segala macamnya. Jadi nggak tertipu. Kalau yang baru kenal atau kurang dekat, wah ini Ustadz kepepet, kirim gitu. Tahu nggak mereka dosa? Tahu. Saya bilang, saya lagi umroh, saya lagi tawaf. Kalau nggak tobat saya doakan. Doakan semoga dilaknat dunia akhirat. Kekeh deh. Ketika dikirim video itu mereka balas apa? Semoga mabrur. Didoakan kejelekan semoga mabrur. Jadi yang kedua, terjerumus dalam al-kabair. Ketiga, kalau digoda untuk melakukan dosa besar tidak tergoda, digoda melakukan dosa-dosa kecil. Kalau dengan dosa kecil tidak tergoda, digoda agar sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Dan kalau tidak digoda juga dengan perkara-perkara yang mubah, maka digoda untuk melakukan amalan yang mafdul. Mafdul itu kurang utama. Lawannya afdol. Afdol lebih utama, mafdul kurang utama. Contoh umpamanya nih. Kadang-kadang yang mafdul di momen tertentu jadi afdol, yang afdol jadi mafdul. Suatu saat Nabi SAW sholat. Kata beliau, aku ingin memanjangkan sholatku. Dilamakan. Tiba-tiba terdengar tangisan seorang anak. Maka aku percepat sholatku. Karena apa? Karena takut ibunya terganggu dan orang-orang juga terganggunya. Maka beliau meringkaskan sholatnya yang tadinya akan dilamakan. Melamakan sholat secara hukum asalnya afdol. Mempersingkat sholat mafdul. Tapi di momen seperti itu lebih afdol meringkaskan sholat daripada melamakan sholat. Beliau juga menyatakan aku ingin merobohkan Ka'bah. Lalu aku bangun kembali sesuai dengan qawaid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dulu kan agak panjang Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim. Lalu di zaman jahiliyah amruk, roboh. Lalu orang-orang musyrikin Quraisy mau membangun kembali dengan syarat. Tidak boleh menyumbang untuk rumah Allah dari barang haram. Akhirnya terkumpul sedikit dan hanya lebih dari separuh. Akhirnya sisanya dibikin setengah lingkaran yang sekarang jadi apa? Hijr Ismail. Nah, sampai Nabi diutus menjadi Rasul dan seterusnya, kata beliau, aku ingin merobohkan Ka'bah. Lalu aku bangun sesuai dengan bagan bangunan Nabi Ibrahim utuh. Tapi khawatir orang-orang protes. Akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan madarat. Maka aku biarkan seadanya. Jadi menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali seperti bangunan Nabi Ibrahim ini afdal. Membiarkannya sekarang mafdul. Mafdul itu kurang utama. Jadi lebih baik dihancurkan, dibangun lagi. Tapi kalau itu dilakukan, apa akibatnya? Nimbul madarat.
Sebagian orang akan protes, mungkin aja ada yang murtad lagi, maka dibiarkan apa adanya. Nah, gimana kalau sekarang Ka'bah dihancurkan lalu dibangun seperti zaman Nabi Ibrahim. Jadi tidak ada hijrah Ismail. Kira-kira maslahat madarat? Madarat lah pasti, sebab akan lebih banyak kaum muslimin seluruh dunia yang protes atuh ya. Akhirnya ya sudah, lebih afdol atau lebih utama untuk dibiarkan. Jadi kita lihat 6 tahapan setan di dalam menggoda manusia. Pertama, digoda manusia agar kufur dan syirik. Kedua, agar terjerumus dalam kebid'ahan. Perkataan al-bid'atu asyaddu ila syaitan minal ma'asi, itu perkataan Imam Ibnu Qayyim. Bukan perkataan Wahabi. Di dalam kitabnya, dalam banyak kitabnya, dalam kitab Madarijus Salikin ada, dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa juga ada. Jadi kebid'ahan lebih disukai oleh setan daripada maksiat, karena bid'ah itu tidak akan taubat. Adapun kemaksiatan amat sangat mungkin taubat. Kalau tidak bisa digoda dengan kebid'ahan, digoda untuk dosa besar. Kalau dosa besar tidak tergoda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil tidak ada, bermubalaghah dalam perkara mubah. Berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Kalau tidak, maka digoda agar lebih mengambil perkara yang mafdul daripada yang afdal. Jadi kita lihat orang yang menjadikan setan sebagai wali bagi dirinya, maka dia akan mudah dikendalikan, dikuasai oleh setan laknatullahi alaih. Inilah penyebab yang keempat orang tergoda oleh setan. Kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya kita akan bahas di Selasa yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Ketika sujud saya suka berdoa. Tapi sering saya jadi lupa ketika hendak bangun dari sujud. Apakah ini sujud pertama atau sudah kedua? Nah ini, jangan sampai terlalu lama berdoanya sehingga lupa. Ini sujud pertama atau sujud kedua. Sujud itu sunnah. Menjaga kekhusyuan itu wajib ya. Bagaimana bila saya ragu atau was-was? Satu, bila saya langsung berdiri dan ternyata saya belum duduk di antara dua sujud. Kalau ragu, ambil yang terkecil. Anggap saja itu sujud pertama. Lalu nanti sebelum salam melakukan apa? Sujud sahwi 2 kali ya. 2. Bagaimana bila saya meyakini itu baru sujud pertama dan saya duduk di antara 2 sujud, tapi ternyata saya sudah sujud kedua sehingga saya melakukan 3 kali sujud. Ya tadi nggak apa-apa, itu sama dengan ini sudah rakaat kedua atau ketiga. Lupa ya, ambil yang rakaat terkecil, nanti diakhiri dengan sujud sahwi ya. Jangan ada lagi pertanyaan. Terlalu banyak. Mohon dijelaskan tafsir Al-A'raf 199. Jadilah engkau pemaaf, perintahkan orang mengerjakan yang ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Pertanyaan yang dimaksud dengan orang bodoh di sini seperti apa? Baik. Allah menyatakan khudhil afwa
Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini 3 langkah menghadapi setan bangsa manusia. Maafkan, perintahkan yang baik, berpaling dari orang bodoh, maknanya jangan dilayani, tinggalkan. Nah, ayat yang ke-200-nya fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu terkena dengan salah satu godaan setan, berlindunglah kamu kepada Allah. Ayat ini untuk menghadapi setan kalangan bangsa jin. Kalau setan yang menggodanya bangsa jin, ta'awudz. Kalau setan yang menggodanya bangsa manusia, dengan ta'awudz nggak akan lari dia. Dibacakan ayat kursi nggak ngefek dia. Tapi tadi, pertama khudil afwa, maafkan. Kedua, wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan. Ketiga, wa'arid anil jahilin, berpaling dari mereka. Karena mereka orang-orang bodoh. Nah, batasan kebodohannya itu tadi. Dia menzalimi kita, melakukan kejahatan kepada kita berupa mungkin menghina, mencerca, memaki, membuli, mengata-ngatai perkataan-perkataan yang gak pantas, maka maafkan, terus perintahkan kebaikan, terus jangan dilayani, berpaling. Walaupun dia profesor, doktor, insinyur, gelarnya, pintar. Tapi pintar dalam urusan dunia, dalam perkara syariat, termasuk muamalah dengan sama manusia, dia bodoh. Jangan dilayani yang seperti itu. Itu maknanya, wallahu a'lam. Apakah ada dalil untuk pengajian pranikah? Tidak ada. Bahkan khutbah nikah pun maknanya khutbah hajah. Dan biasanya yang khutbah hajah wali yang akan menikahkan. Kalau walinya nggak sanggup, boleh kepada ustadz atau ke KUA. Lebih baik KUA. Dengan mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina. Terus sampai fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai baca surah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, baca nyambung ke An-Nisa ayat pertama, terus nyambung kepada Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itulah khutbah hajah, disebut juga khutbah nikah. Kenapa? Karena khutbah itu selalu Nabi SAW sampaikan di saat menjelang akad. Sudah. Jadi khutbah nikah bukan khutbah ceramah seperti Jumatan. Itulah khutbah nikah. Tapi kalau umpamanya pingin ada ceramah setelah itu, setelah beres akad, berdoa gitu, udah sebelum makan-makan, kita dengar tausiah pernikahan dari Ustadz Fulan. Boleh, jangan lama-lama. 2 jam. Atau orang sudah lapar, capek, lelah gitunya, makanan sudah tersedia, nggak akan khusyuk ya. Cukup beberapa menit ya. Kalau saya kurang setengah jam, paling 15 menit, 20 menit cukup ya. Saya diundang pengajian pranikah di daerah saya. Masih suka ada membaca kitab berjanji. Saya bingung apakah hadir atau lebih baik tidak. Hadirnya nanti pas walimah. Pas akan beres, pas makan tak hadir di sana ya. Itu sunnahnya. Ustaz, apakah keputihan membatalkan wudhu? Ulama ikhtilaf. Itu tergantung. Pengetahuan ulama itu
tentang dari mana keluarnya keputihan. Apakah dari rahim yang tidak mengandung najis atau dari air kencing bercampur, ya. Tapi mayoritas menyatakan membatal wudhu karena itu keluar. Salah satu pembatal wudhu ada yang keluar dari 2 lubang. Lubang depan, lubang belakang, dubur dan kubul. Baik yang keluar itu berupa gas atau berupa cair atau apalagi berupa padat. Maka itu dianggap membatalkan. Kadang ada akhwat terutama yang sudah menikah. Ada keluar angin dari farajnya. Kadang-kadang bersuara seperti kentut, iya. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Jumhur ulama menyatakan tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Karena itu bukan keluar dari tempat najis. Berbeda dengan kentut itu keluarnya dari tempat najis. Tapi kalau keluar angin dari faraj wanita, maka itu tidak membatalkan. Walaupun kenceng bunyinya mungkin, ya, maka tidak membatalkan. Boleh nggak akhwat pakai kaos kaki yang lucu? Ada gitu? Kumaha kaos kaki yang lucu? Oh, bergambar tidak polos. Kalau itu hiasan tidak boleh. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan kalian memperlihatkan perhiasan-perhiasan kalian. Kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu pertama pakaian perhiasan. Kedua yang tak sengaja terbuka. Seperti ketebak angin, tertiup angin, tersingkap. Atau naik kendaraan. Dulu naik onta, naik kuda ya mungkin tersingkap. Sekarang naik motor, mobil tersingkap. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau perhiasan itu bisa dihilangkan dan bisa diganti dengan yang polos, lakukan. Itu termasuk perhiasan, ya. Jadi jangankan yang nampak, perhiasan yang tersembunyi tidak boleh diberitahukan bahwa ada perhiasan di sana. Allah menyatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita menghentak-hentakan kaki mereka ketika berjalan agar perhiasan yang tersembunyi di kakinya diketahui. Padahal tidak terlihat, tapi ingin diketahui dengan cara dihentak-hentakan. Jadi bunyi kayak kuda lumping, cering-cering. Itu nggak boleh, padahal tidak terlihat. Apalagi ini yang terlihat. Awat pakai yang polos saja ya. Bagaimana cara menghadapi ibu Ana yang mempunyai sifat egois dan selalu dalam pikirannya dunia dan selalu membanding-bandingkan anak dengan adik-adik anak yang kaya? Sabar, gimana lagi? Itu menggugurkan dosa. Boleh didakwahi, harus didakwahi dengan sebaik-baik cara. Kalau mau memberitahukan dengan cara sebaik-baiknya, seperti diingatkan akhirat, jangan melulu dunia, jangan melulu tentang urusan dunia. Sifat egoisnya yang buruk, membanding-banding itu menyakiti hati, boleh diberitahukan dengan sebaik-baik cara. Kalau udah diberitahu, malah kamu bukannya mikir ya, malu ya. Ya sudah diam, sabar. Gimana lagi? Itu ujiannya bagi kita. Sering kali ada anak diuji oleh keburukan akhlak orang tuanya. Ada juga yang sebaliknya, orang tua diuji oleh kebandelan anak-anaknya. Ada lagi yang diuji oleh saudaranya, orang tuanya baik, hanya ada satu saudara kakak atau adik pika sebelen gitu. Ada lagi yang diuji oleh tetangganya, sahabatnya, macam-macam. Semuanya itu ujian yang mengharuskan kita sabar. Ya, pertama sabar, kedua jangan dijadikan ujian itu sebagai ladang dosa bagi kita. Lalu kita durhaka ke ibu, ya. Kita menyakiti perasaan ibu, kita melawan kepada ibu, jangan, ya. Terus doakan.
Doakan agar Allah memberikan hidayah kepada ibu. Yang ketiganya, itu harus jadi pemicu kita untuk berusaha agar kita tidak lagi dilecehkan. Tunjukkan prestasi yang membanggakan. Sehingga nanti kita yang dibanggakan oleh orang tua kita. Ustaz, tolong beri saya nasihat karena masih dirundung kesedihan. Patah hati atau apa? Karena kehilangan orang terdekat, keluarga, meninggal gitu. Dan mohon nasihat agar dapat dan mampu menerima takdir Allah yang sudah ditetapkan untuk hidup saya. Mohon doakan supaya saya segera mendapatkan jodoh terbaik yang sama-sama mencari menuntut ilmu. Ini Ikhwan Ahwat ya. Tulisannya bisa Ikhwan, bisa Ahwat. Pertama, ya, boleh bersedih dengan kehilangan orang yang kita cintai. Boleh nangis. Cuma yang wajar. Jangan lebay. Jangan berlebih-lebihan. Sepanjang hari nangis, gak mau makan, gak mau minum, gak mau tidur, gak mau keluar. Itu sama dengan meratap. Apalagi menjerit-jerit. Ya. Jadi menangis boleh. Nabi SAW menangis ketika anaknya yaitu Ibrahim meninggal. Berurai air mata. Tapi sekali lagi jangan lebay, baik kadar kesedihannya, tangisannya, meraung-raung, teriak-teriak, ataupun waktu. Seminggu itu teka luar-luar. Sampai matanya bengkak, karena nangis terus. Itu yang tidak boleh ya. Kedua, agar kita cukup tegar, yakini kesedihan ini menggugurkan dosa kita. Makin hebat penderitaan, kesedihan, makin banyak dosa-dosa yang gugur. Ketiga, kesedihan itu mengundang pahala yang tak terbatas. Asal sabar. Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Keempat. 1, gugur dosa. 2, dapat pahala. 3, doa kita makbul. Doakan orang yang meninggal itu. Agar diampuni dosanya, agar diberikan rahmat, diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, diberi nikmat kubur. Sering saya ungkit, hafalkan doa sholat jenazah. Selain kita baca waktu sholat jenazah, kita juga baca tiap hari dalam sholat kita, seusai sholat kita antara azan dan qomat. Baca doa itu tujukan kepada orang yang meninggal tadi ya. Terus doakan juga diri kita. Kebaikan kita lahir batin dunia akhirat. Keempat, yakini itu mengangkat derajat kemuliaan kita ya. Kelimanya, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah satu kesulitan akan datang 2 kemudahan. Ini jadikan prinsip hidup ikhwan. Ketika kita menerima masalah penderitaan, yakini setelah penderitaan ini berlalu akan datang 2 kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang memberikan kita optimis. Ya, menimbulkan optimisme dan harapan yang besar. Tinggal nunggu, aduh kebahagiaan apa ya yang Allah akan berikan ke saya setelah berlalunya penderitaannya. Ada 2 tuh, gitu ya. Jadi mengingat semuanya itu, insya Allah kita akan lebih tegar. Mungkin salah satunya tak lama lagi dapat jodoh yang soleh atau solihah. Mohon doakan saya segera dapat jodoh. Saya doakan semoga memperoleh pasangan soleh atau solihah ya. Kalau ini ikhwan, semoga cepat dapat jodoh yang solihah.
Kalau ini akhwat, semoga cepat dapat jodoh yang soleh. Ada ikhtiar? Ada. Tanya, tolong carikan saya jodoh. Nih CV saya ya. Semoga ada yang nyantol. Ibarat mancing tebar, tunggu yang nyanggut gitu. Yang nyanggut yang memakan umpan kita ya. Ternyata pas yang nyanggut kita berharap ikan emas 2 kilo, begitu giriwil bentir. Ya nggak apa-apa dilepas lagi. Saya pernah bikin status beberapa waktu yang lalu, mencari jodoh ibarat memancing ikan. Seringkali kita memperoleh ikan-ikan yang tidak kita harapkan, kita lepas lagi. Sedangkan ikan yang kita cari entah di mana gitu. Ada tuh yang jawab, Ustadz mah meureun we, memancing ikan emas di kolam ikan lele yang akan dapat. Ada lagi yang menyatakan kalau pengen ke laut pasti dapat hiu tuh. Tapi modalnya juga besar. Jadi boleh mencari jodoh dengan cara minta bantuan. Bagaimana hukum gadai dalam pandangan Islam? Sama dengan hutang piutang, jual beli, boleh hukum asal dengan syarat tidak mengandung unsur yang haram. Tidak ada riba. Adakah lembaga pegadaian yang menjalankan syariat Islam? Mungkin ya, wallahu alam, saya nggak tahu di mana. Kebanyakan gadai terlarangnya bukan karena gadainya, tapi karena ada bunganya, ya. Nah, umpamanya ada seorang menggadaikan motor ke kita, boleh? Boleh. Terus tidak boleh ada bunga, termasuk motornya itu nggak boleh dipakai loh. Kalau dipakai berarti kita ngambil manfaat dari barang gadaian dan itu riba. Kullu qardin jarra bihil manfaah fahuwa riba. Semua pinjaman yang melahirkan manfaat dari pinjaman itu riba. Tidak boleh. Walaupun dalam bentuk jasa, motor umpamanya. Atau saya kasih kamu pinjam 1 juta, selama belum lunas kamu harus antar jemput saya. Itu riba. Selama belum lunas setiap ketemu mijitin saya. Itu juga riba ya. Nggak boleh. Tapi kalau menggadai tidak ada riba boleh. Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besinya digadai di orang Yahudi. Untuk doa malaikat kepada orang yang mengeluarkan harta. Apakah itu hanya berlaku bila infaknya di pagi hari saja? Atau bisa misal berinfak pada siang atau malam. Boleh, pokoknya tiap hari, tidak hanya di pagi. Siangnya, sorenya, malamnya, pokoknya di hari itu infak dan sedekah. Bila saya saat ini yang memberi nafkah kepada anak-anak dari suami, berarti anak sambung ya. Bila saya saat ini yang beri nafkah kepada anak-anak dari suami. Ini bisa anak kandung juga ya. Bisa anak sambung. Apakah itu termasuk sedekah? Iya, ke anak kandung, ke anak tiri, ke anak dari keponak, sepupu, ke orang lain, ke tetangga yang gak kenal juga. Sedekah ya, apalagi anak sambung. Ada 2 kebaikan. Pertama, sedekahnya, ketiga silaturahminya ya. Silaturahmi dengan anak sambung menjadi sayang. Dan juga ke suami tambah sayang. Aduh ini istri teladan. Baik sekali gitu. Anak saya yang bukan anaknya diurus ya. Semoga dapat yang satu lagi kayak gini. Karena saat ini suami sedang tidak menafkahi kami. Apakah cukup sedekah kepada mereka saja karena terbatasnya dana yang saya miliki? Semampunya ya. Dan tadi suami kalau tidak menafkahi karena ada uzur, ya
ma'fu, dimaafkan. Umpama mungkin sakit ya, atau mungkin susah cari kerja, sudah berupaya ke sana kemari, nggak dapat. Dagang, bangkrut terus, ya. Akhirnya di tengah pencarian dia nggak bisa ngasih nafkah, ya dimaklumi. Tapi kalau dia tidak menafkahinya itu karena malas, seperti si Kabayan. Gibah enggak ya? Enggak, Kabayan tokoh fiktif yang tidak ada dalam realita ya. Yang saya tahu begitu, fiktif. Memang gambaran orang yang bodoh dan malas. Ngasih Kabayan kayak gitu. Nggak mau kerja, padahal bahasa kerja. Nah, maka yang kayak gini nggak bisa dimaafkan ya. Terus gimana? Istri kalau sudah mentok, nggak bisa menasihati, nggak bisa mendorong, boleh meminta cerai. Karena hak-haknya tidak dipenuhi. Apalagi dia sudah punya anak, duda, anak banyak, terus dinafkahi oleh istrinya, disebut nyalindung kagelung. Kalau istrinya sabar, rela, ikhlas, ya bagus. Tapi kalau kesel gitunya, mending ngangon domba gitu. Mending ngurus domba ada arahan daripada ngurus suami kayak begini. Terus menuntut cerai maka boleh. Jika ketika sholat kita jadi ingat yang kita lupa. Karena digoda setan. Karena tahu itu anak jadi di hati berucap terima kasih pada setan. Loh, apa itu salah? Ya salah, masa digoda terima kasih? Apa yang harus dilakukan jika terjadi begitu? Jangan sekali-kali berterima kasih kepada setan. Betul, kalau kita lupa sesuatu di luar sholat, suka ingat di dalam sholat. Itu salah satu godaan setan. Karena apa? Setan berupaya merusak sholat kita dengan cara yang paling enteng, paling gampang. Yang paling gampang adalah pikirannya itu dituntun untuk mikir perkara di luar sholat. Dan perkara di luar sholat yang paling mudah adalah barang hilang tadi. Dicari sebelum sholat, nggak ketemu, pas takbir Allahu Akbar dituntun di mana? Ketemu di korong ranjang ternyata. Apakah itu godaan setan? Ya. Terus berterima kasih? Enggak. Karena apa? Rugi kita. Sholat rusak, tapi penyebabnya urusan dunia. Umpamanya kehilangan uang 5.000 untuk beri tarasi. Di mana? Sebelum sholat nggak ketemu. Setelah sholat, di dalam sholat ingat, ternyata jatuh ke ranjang. Walaupun itunya ketemu, untungnya kan gak seberapa, cuma 5.000, tapi sholatnya rusak. Rugi besar. Jangan berterima kasih kepada setan. Terakhir. Bagaimana dengan seorang yang ketika dia dalam kelapangan senang bersedekah dan memberi hadiah? Bagus. Qadarullah, beliau diuji oleh Allah sehingga dia dalam kesempitan, hartanya ludes. Tidak ada pekerjaan dan tabungan juga sudah menipis. Dan mungkin hanya untuk bertahan hidup 1 tahun ke depan. Lama atau itu. Siapa tahu sebelum setahun sudah mati. Tapi dia masih suka bersedekah dan memberi hadiah, masih bagus ya. Atau buah tangan kepada orang miskin maupun teman saudara kaya, bagus. Jadi orang takwa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan susah ataupun lapang. Dalam keadaan banyak uang atau sempit uang selalu infak sedekah. Apakah orang ini termasuk boros terhadap hartanya? Ustaz, tidak. Si hadiah sedekah bagus. Adapun penyebab hartanya ludes, saya yakin bukan karena ngasih sedekah dan hadiah. Mungkin karena hal lain. Mungkin ditipu bisnisnya atau dagang jadi tidak laku, macam-macam ya. Bukan karena sedekahnya.
orang ini tidak memperlihatkan kesempitannya kepada manusia, berarti bagus ini orang. Jadi orang yang seperti ini adalah ciri orang yang bertakwa ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Kalau hari Selasa depan di Pusdai ya. Berarti Selasa keempat. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.